Saya Senator Bintang. Nama saya Salsana Dilamura. Saya Siti. Kalau kenal mana? Baik, di sini saya akan menjelaskan perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 1365 Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Terdapat 4 unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu 1. Perbuatan melawan hukum. Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat sejak tahun 1919. Pengertian hukum diperluas, yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. 2. Kesalahan. Menurut ahli hukum perdata, Retan menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kekurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. 3. Kerugian. Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu kerugian material atau kerugian imaterial. Kerugian material adalah kerugian yang secara nyata diderita. Kerugian imaterial adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian imaterial diserahkan kepada hakim. Hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian imaterial yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektivitas hakim yang memutus. 4. Hukum kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab dan akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan tersebut harus dapat membuktikan keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut. Apabila tidak dibuktikan, maka gugatan tersebut akan ditolak oleh majelis hakim. Demikian juga halnya apabila KPKNL digugat atas perbuatan melawan hukum, maka harus bisa membuktikan atau membantah bahwa keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut tidak ada atau tidak terbukti dilakukan oleh KPKNL. Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUA ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Ditentukan antara lain bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan anak-anaknya yang belum cukup umur, yang diam bersama mereka. Seorang majikan bertanggung jawab kepada kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka.
Guru sekolah bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan murid selama dalam pengawasannya. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian harta benda, tetapi dapat pula berupa berkurangnya kesehatan atau tenaga kerja. Hukum ditetapkan. Tata hukum merupakan suatu susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang teratur sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya. Bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat, tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang. Tata hukum sendiri di Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, yaitu negara Indonesia. Oleh sebab itu, tata hukum Indonesia baru ada setelah lahirnya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bentuk hukum. Bentuk hukum sendiri ada dua macam. Yang pertama, tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis dalam suatu undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif. Bentuk hukum tertulis sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kodifikasi hukum. Tujuan kodifikasi hukum sendiri untuk mendapatkan suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Di Indonesia, peraturan-peraturan hukum tertulis yang berlaku sebagian besar telah dikodifikasikan dan disebut dengan hukum kodifikasi. Hukum kodifikasi yang sekarang berlaku di Indonesia dengan hukum kodifikasi yang berlaku di negara Belanda, hal ini disebut asas konkordansi, yaitu asas keselarasan, yaitu asas persamaan berlakunya sistem hukum. Yang kedua, yaitu tidak dikodifikasikan, yaitu sebagian undang-undang saja. Bentuk hukum yang kedua, yaitu merupakan hukum tidak tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan dan hukum biasa. Cara berlakunya hukum sendiri dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu unifikasi, yaitu berlakunya suatu sistem hukum bagi setiap orang dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara. Yang kedua ada dualistis, yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial yang berbeda di dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara. Yang terakhir ada pluralistis, yaitu berlakunya bermacam-macam sistem hukum bagi kelompok-kelompok sosial yang berbeda di dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara. Hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana di Indonesia sendiri merupakan hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan kepentingan publik yang terancam dengan hukuman beberapa penderitaan atau siksaan. Tujuan umum adalah untuk melindungi kepentingan orang atau individu atau hak asasi manusia, kepentingan masyarakat dan negara, dengan keseimbangan pencocokan dari tindakan yang tidak dipahami atau kebodohan dari pihak otoritas sewenang-wenang di pihak lain. Contoh hukum pidana sendiri, yang pertama ada pembunuhan, 2 penganiayaan, 3 korupsi, 4 pencurian, 5 penipuan, 6 pencemaran nama baik, 7 perundungan, 8 pelantaran anak, 9 perampokan yang disertai kekerasan, dan yang terakhir ada penghinaan. Hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum, orang dan badan hukum, yang satu dengan subjek hukum yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Pembagian hukum perdata, yang pertama hukum perorangan, 2 hukum keluarga, 3 hukum harta kekayaan, dan yang keempat adalah hukum waris. Pembuatan hukum. Keadaan hukum perdata di Indonesia dari dahulu sampai dengan sekarang tidak ada keseragaman atau pluralisme. Setelah bangsa Indonesia merdeka dan sampai saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasi tahun 1848 masih tetap dinyatakan berlaku di Indonesia. Adapun dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah Pasal 1, Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selengkapnya berbunyi, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selain itu, hukum tertulis undang-undang tidak pernah lengkap, jelas, dan tuntas mengatur kehidupan masyarakat sehingga
seringkali tertinggali di belakang perkembangan masyarakat. Untuk itu, undang-undang tersebut perlu selalu dikembangkan agar tetap aktual dan sesuai dengan zaman yang disebut dengan up to date. Jurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi berbagai peraturan undang-undang dalam penerapan hukum karena dalam sistem hukum nasional memegang peranan sebagai sumber hukum. Tanpa jurisprudensi, fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan dapat menyebabkan kemandulan dan stagnan. Jurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan berlaku secara efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial, dan serta pengayoman. Dalam salah satu penelitian hukum tentang peningkatan jurisprudensi sebagai sumber hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1991/1992 telah dikumpulkan beberapa definisi jurisprudensi yang antara lain yang pertama, jurisprudensi, yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan. Yang kedua, jurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan. Yang ketiga, jurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama. Selanjutnya, bahan hukum. Bahan hukum sendiri dalam konteks yang baik mengikuti tahap-tahap tersebut secara lengkap, tetapi dalam garis besarnya, pembuatan hukum itu bisa dirinci dalam tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap inisiasi merupakan muncul suatu gagasan dalam masyarakat. Tahap kedua, yaitu tahap sosiopolitis, pematangan dan penajaman gagasan. Yang ketiga yaitu tahap juridis yang merupakan penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan. Struktur pembuatan hukum. Struktur pembuatan hukum sendiri merupakan struktur serta organisasi pembuatan hukum di Indonesia dewasa ini umum didasarkan pada pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Filsafat yang mendasari pengorganisasian tersebut muncul bersama dengan kebangkitan individualisme di Eropa dan dunia Barat dalam rangka melindungi individu. Lembaga-lembaga legislatif, peradilan, dan eksekutif dikehendaki untuk memiliki otonomi masing-masing sehingga ditundukkan kepada yang dalam keputusan dikenal istilah check and balance dari doktrin Montesquieu yang sangat terkenal, yaitu separation of powers atau trias politica. Di atas fundamental pemisahan kekuasaan itulah pengorganisasian pembuatan hukum dilakukan dalam rangka penataan ketatanegaraan yang didasarkan filsafat pemisahan kekuasaan. Itulah pembuatan hukum dapat dijalankan dengan memisahkannya dan aktivitas kenegaraan yang lain, maka pembuatan hukum lalu bisa berjalan sebagai suatu proses eksklusif. Artinya dipercayakan kepada satu badan yang berdiri sendiri dan hanya melakukan satu kewenangan saja, yaitu membuat hukum. Pembuatan hukum seharusnya yang pertama, gaya hendaknya padat dan sederhana. Istilah yang dipilih hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan relatif, hendaknya membatasi diri dan menghindari penggunaan perumpamaan atau hipotesis, hendaknya jangan rumit. Seterusnya, janganlah masalah pokok yang dikembangkan dikaburkan oleh penggunaan perkecualian, pembatasan, atau modifikasi kecuali memang benar diperlukan. Yang terakhir, jangan berupa penaran. Berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur, sebab hal itu hanya akan membuka pintu perdebatan. Yang keempat dan yang terakhir yang merupakan hukum disahkan dan ditetapkan. Asas fiksasi hukum yang merupakan anggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu, dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memanfaatkannya dari tuntutan hukum. Keberadaan asas fiksasi hukum telah dinormakan di dalam penjelasan pasal 81 Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, yakni dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan itu, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Akan mencoba menjelaskan mengenai alur hukum. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penerimaan perkara pidana biasa.
Prosedur ini memiliki dua bagian, yaitu ada di meja pertama dan meja kedua. Sekarang saya akan menjelaskan yang mengenai dari meja pertama. Pertama, menerima berkas perkara pidana lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada ketua pengadilan. Berkas perkara dimaksud di atas meliputi barang-barang bukti yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun kemudian diajukan ke persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam registrasi barang bukti. Lalu yang ketiga, bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada panitera muda pidana. Lalu lanjut keempat, dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, panitera muda pidana meminta kepada kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister. Lalu pendaftaran perkara pidana biasa dalam register induk dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut. Lalu yang keenam, pendaftaran perkara pidana singkat dilakukan setelah hakim melaksanakan sidang pertama. Lalu pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan. Yang kedelapan, petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pelaksanaan tugas pada meja pertama ini dilakukan oleh panitera muda dan berada langsung di bawah koordinasi wakil panitera. Untuk meja kedua, pertama, menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan gerasi atau remisi. Lalu yang kedua, menerima dan memberikan tanda terima atas pertama, memori banding, lalu ada kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, alasan peninjauan kembali, jawaban atau tanggapan peninjauan kembali, permohonan gerasi atau remisi, dan yang terakhir, penangguhan pelaksanaan putusan. Lalu sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa. Yang pertama ialah penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah panitera mencatatnya di dalam buku register perkara. Seterusnya diserahkan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan hakim atau majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Lalu, ketua pengadilan negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua, terutama pada pengadilan negeri yang jumlah perkaranya banyak. Dilanjutkan dengan pembagian perkara kepada majelis atau hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat. Ketua majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus. Lalu yang keempat, sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, ketua majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara. Lalu, sebelum perkara disidangkan, majelis tersebut dahulu mempelajari berkas perkara untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material. Dilanjutkan dengan syarat formil ialah nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan, serta agama. Dan untuk syarat-syarat materialnya ialah waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Lalu ada perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya. Dan yang terakhir, hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai alur prosedur perkara pidana. Pertama dari jaksa. Jaksa akan melimpahkan berkas ke pengadilan negeri melalui panitera muda pidana. Panitera muda pidana akan memberikan tanda terima pelimpahan berkas. Lalu diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk diberikan nomor perkara dan mempersiapkan seluruh formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas pidana. Lalu diserahkan kepada panitera sekretaris untuk diperiksa berkas pidana. Waktu yang dibutuhkan dari jaksa hingga ke panitera sekretaris diperkirakan 2 hari.
Lalu setelah dari panitera sekretaris diberikan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk majelis hakim dalam waktu 3 hari kerja. Setelah 3 hari kerja, panitera sekretaris menunjuk panitera pengganti. Lalu selisih 1 hari diberikan kepada petugas pendaftaran. Di petugas pendaftaran akan diberikan berkas perkara kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk. Lalu selisih 1 hari akan diberikan kepada ketua majelis untuk diperiksa berkas dan mempelajari perkara dan menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya berkas dari ketua pengadilan negeri. Lalu setelah 1 hari akan dibagi 2. Pertama akan diberikan kepada hakim anggota untuk dipelajari perkaranya dan akan diberikan juga kepada panitia pengganti untuk menerima berkas perkara dan memberikan salinan-salinan penetapan sidang pertama kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Setelah itu akan diberikan kepada jaksa penuntut umum yang akan memberitahukan terdakwa jadwal persidangan dan menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dan akan diberikan kepada para pihak yang akan hadir pada jadwal yang telah ditentukan pada sidang pertama. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses persidangan perkara pidana. Diawali dengan pembacaan surat dakwaan, lalu eksepsi, yang dilanjutkan dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Hal-hal tersebut berdasarkan KUHP yang sebagai alat bukti yang sah. Lalu setelah itu dilanjutkan ke tuntutan jaksa penuntut umum dan diberikan pembelaan terdakwa atau pledoi, dan lalu dilanjutkan dengan jawaban penuntut atau replik, dan dilanjutkan kembali dengan jawaban terdakwa atau duplik. Lalu dilanjutkan dengan musyawarah majelis, dan musyawarah majelis akan dibagi 2, bisa iya atau tidak. Bila tidak, akan mengirim kutipan kepada para pihak yang tidak hadir, dan bila jawabannya iya, bisa dibagi 2 kembali, apakah akan naik banding atau tidak. Bila tidak, akan diarsipkan. Bila iya, akan diberikan kepada petugas banding. Jika pada sidang pertama terdakwa tidak memiliki penasihat hukum, maka majelis hukum wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa yang diancam hukuman penjara di atas 5 tahun dan terdakwa yang tidak mampu. Sidang ditunda untuk penunjukan penasihat hukum. Baik, saya akan melanjutkan ke proses banding perkara pidana. Pertama, dari pemohon banding akan mengajukan banding pada petugas pendaftaran dan memberikan memori banding apabila ada. Dan apabila terdakwa dalam tahanan, maka mengirim surat permohonan banding yang telah ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala rumah tahanan ke pengadilan negeri. Lalu dilanjutkan ke petugas pendaftaran yang akan mencatat pendaftaran permohonan banding. Lalu akan dilanjutkan kembali ke panitera muda untuk memeriksa permohonan banding, dan dilanjutkan ke panitera sekretaris untuk memeriksa permohonan banding dan tanda tangan, dan akan diberikan ke petugas pendaftaran yang akan mengirim pemberitahuan banding, memori banding, dan pemeriksaan berkas. Lalu akan diserahkan ke petugas pendaftaran yang akan menerima kontra memori banding bila ada, dan termohon dan mengirim salinannya kepada pemohon. Lalu petugas pendaftaran akan mengirim bundel perkara ke pengadilan tinggi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai alur penyelesaian perkara pidana. Yang pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut pasal 1 ayat 5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu dilanjutkan ke yang kedua, ialah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lalu dilanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu pra-penuntutan atau penuntutan. Ialah tindakan penuntut umum untuk memberi
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik oleh penyidik berdasarkan KUHP pasal 14 huruf B. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan menurut KUHP pasal 1 ayat 7. Lalu dilanjutkan ke tahap yang keempat, yaitu pembacaan dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hal penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan berdasarkan pasal 140 junto pasal 139 KUHP. Lalu yang kelima, eksepsi. Eksepsi adalah suatu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Lalu yang keenam adalah pembuktian. Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan keputusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian, guna menemukan hukum yang akan ditetapkan maupun ditemukan dalam suatu perkara tertentu. Dan yang ketujuh ialah pembacaan surat tuntutan. Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana menurut Kamus Hukum Sudarsono. Dan yang kedelapan ialah pledoi atau pembelaan, yaitu terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir menurut pasal 182 ayat 1 KUHP. Dan yang kesembilan atau yang terakhir ialah putusan hakim. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemindanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal tersebut menurut cara yang diatur dalam undang-undang berdasarkan pasal 1 ayat 11 KUHP.